awsana walidani bil ilmi wal ahlakil karim. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, tiada kata yang pantas terucap dari seorang hamba selain ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla, yang telah melumuri kita dengan lautan nikmat dan kasih sayangnya. Salawat berbingkai salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada the first and the best man, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman dan hadirin sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Nah teman-teman, dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena begitu besar jasa kedua orang tua kepada kita. Bahkan ditukar dengan dunia dan isinya pun tidak akan terbalas jasa kedua orang tua. Bahkan Allah sandingkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkannya. Artinya ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, sama besar dosanya dengan menyekutukan Allah. Nah teman-teman, betapa besar jasa orang tua kepada kita, khususnya ibu, sejak dalam kandungan kurang lebih 9 bulan lamanya sampai muncullah kita sekarang. Coba bayangkan, masih ingatkah kita ketika berada dalam kandungan ibu, dengan kondisi kandungan yang semakin besar dan berat, ibu membawa kita pergi kemana-mana. Ke pasar kita ikut, ke mall kita, ke sawah kita ikut, bahkan ke WC pun kita. Pendek kata, kemanapun ibu pergi kita pasti ikut, dan ibu kita tidak merasa malu dengan selalu membawa kita dalam perutnya yang semakin lama semakin membuncit. Tapi ibu kita tetap pede, bahkan merasa bangga. Belum lagi kalau ibu mau tidur, guling ke kanan sakit, guling ke kiri juga sakit, terlentang juga. Nangkuban komo, pindah ke tukang melendung, betul. Kemudian ketika ibu kita melahirkan, perjuangan yang luar biasa. Ibu merasakan sakit tak terkira, seperti sudut antara hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa melahirkan kita. Bersimbah darah, bersimbah air mata, bersimbah keringat. Itulah saat kita terlahir ke dunia. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya, tapi melihat anaknya lahir bahagia tak terkira, sirna semua derita. Di sela-sela kesakitan yang luar biasa, tersungging sebuah senyuman bahagia. Kita dipeluk, dicium, dibelai, didekap dengan penuh kehangatan. Masya Allah, luar biasa jasa ibu kepada kita semua. Pantaslah kalau Nabi bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kemudian, mari kita lihat perjuangan sang
ayah. Di pagi hari ayah berangkat kerja mencari nafkah untuk kita. Tidak kenal panas, hujan, bahkan ketika kita masih terlelap tidur, ayah sudah berangkat. Semua itu dilakukan ayah semata karena kecintaannya kepada keluarga, termasuk kepada kita sebagai putranya. Sungguh luar biasa, kiranya kita sulit membalas semua jasanya yang telah diberikan kepada kita. Tapi apa balasan kita kepadanya? Sudahkah kita membuatnya bahagia atau justru malah sering menyakiti hatinya? Teman-teman, ingat yang disabdakan oleh Nabi kita. Ridwallahi fi ridwal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung keridhaan orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Teman-teman, mulai sekarang kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena begitu besar jasa kedua orang tua kepada kita. Dengan cara apa kita berbuat baik kepadanya? Yaitu dengan 5S. S yang pertama, selalu berkata baik padanya. S yang kedua, selalu melaksanakan perintahnya selama itu baik. S yang ketiga, selalu membantunya. S yang keempat, selalu hormat padanya. Dan S yang kelima, selalu mendoakan keduanya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka telah menyayangiku semenjak aku kecil. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Bila pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lisan lukai hati, hendak mana obat dicari. Dewan juri, boleh saya menyanyi sebentar? Beli kelapa dengan paku, oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka gak akan laku, anak salihah jadi rebutan. Buah tomat, buah petai, tamat oi. Coba angkat tangan kanannya semua. Coba sekali lagi angkat tangan kanannya semua. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.